guys, balik lagi ke YouTube channel Indra Basuki. Pada hari ini kita akan buat konten edukasi, yaitu tentang mikrotik dasar. Ya, meskipun kali ini cuma kita bertiga sih yang buat tanpa si Ibas, karena ya cuma mikrotik dasar aja. Ya, di sini saya akan perkenalkan diri saya sendiri dengan Anissa Mutiara. Dan di kedua sisi saya dan sebelah sisi kirinya ada Deogi, sisi kanan ada Mariana yang akan menemani saya dalam pembuatan konten kali ini. Ya, untuk yang pertama itu kita akan memberitahukan untuk alat apa saja yang dipakai. Yang pertama itu ada mikrotik. Nah, di sini kita pakai mikrotiknya ini yang tipe RB750. Nah, 7-nya itu kita pakai seri ke-7. Untuk 5-nya itu kita ada 5 port. Kelihatan kan? Ada 5 port. Yang pertama itu untuk internet dan 2-5 itu untuk kabel portnya. Dan angka 0-nya itu tidak ada wifi. Nah, untuk kabelnya saya pakai kabel ini. Serinya Cat 5 dan ini dengan RJ45-nya. Aplikasinya yaitu kita menggunakan Winbox. Kita akan colokin kabelnya di port 2. Dan kita akan colokin ke tombol powernya. Itu jangan lupa ya guys. Ya udah nyala ya guys. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Deogi. Oke, selanjutnya giliran saya. Tugas saya di sini adalah setelah terpasang router tadi tersambung dengan device kita laptop melalui kabelan, selanjutnya adalah koneksikan dengan menggunakan Winbox. Ini udah ada connect, ini udah otomatis, kita tinggal connect. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan IP pada masing-masing port yang ada di router. Tadi ada 4 lubang port yang harus diisi dengan IP. Untuk memudahkan saya dalam menandakan itu port, kita tinggal ganti dulu di interface-nya. Karena itu 2 ini kita ganti jadi port 2. Kita ganti jadi port 2. Begitu juga seterusnya sampai port 5. Sudah semua sampai port 5. Kenapa yang port 1 nggak saya ganti? Karena port 1 ini kita tidak menggunakan, karena di sini tulisannya hanya untuk internet, mungkin penggunanya lain. Lalu kita masuk ke pengisian IP. Kita masuk ke menu IP, lalu ada address. Mudah caranya, tinggal kita tambah di sini. Kita masukkan nomor IP yang ingin kita masukkan. Pertama kita pilih dulu interface-nya, kita masuk ke port 2 dulu. Kita pakai IP. Untuk IP-nya ini yang kita pakai adalah kelas C yang diawali dengan 192 lalu 168. Nah, untuk yang bagian ketiga ini adalah untuk pembeda antara router satu dengan yang lainnya. Jadi untuk port 2 ini karena awalan kita jadi isinya 1 dulu. Lalu ini untuk gateway-nya itu kita isi 1. Lalu /24. Ini udah port 2, lalu kita play. Oke, untuk /24 ini nanti akan dijabarkan di DHCP, karena nanti di DHCP akan ketahuan /24 ini kegunaannya untuk apa. Lalu kita masuk lagi ke port yang kedua, yaitu port 3. Sama IP-nya kita masih pakai kelas C juga, yang dibedain.
Nah, di sini bagian ketiganya kita ganti, yang tadinya nomor 1 kita jadi ganti nomor 2 biar beda, biar nggak nabrak. Flashnya sama 24 sampai oke. Sama untuk port yang ketiga juga, keempat juga sama. Titik 3.1/24. Yang terakhir untuk port 5 ya. Untuk tadi sudah dijelaskan, untuk mengenai IP sudah dijelaskan oleh rekan saya yang pertama. Nah, untuk selanjutnya itu ada tahapan DHCP, dan DHCP ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Mariana. Nah, sekarang kita setting DHCP untuk server. Pertama kita klik IP dulu, terus kita pilih DHCP server. Kita pilih DHCP setup. Nah, ini DHCP server interface itu dari port-portnya ya, yang sudah tadi diganti nama interface-nya. Kita pilih dulu port 2, di next DHCP address space, ini di next aja. Gateway for DHCP network itu berfungsi sebagai jembatan antara server dengan router. Kita next. Address to give out, yaitu range yang berfungsi untuk pembagian IP pada host atau klien, dimulai dengan IP host 2 sampai IP host 254. Kita next. Ini di next aja. Lifetime itu expired tetap ada luarsa dari IP-nya. Ini 3 hari. Kita next. Sukses. Kita setup lagi. Tahapnya sama untuk 3 sampai 5. Kita next. Oke. Next lagi. Ini 45. Next. Oke, udah selesai. Nanti tinggal di testing aja. Cara testingnya mudah. Kita tinggal buka CMD atau command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig. Kita enter. Kita testingnya yang pertama adalah port yang nomor 2 atau yang pertama ya. Nah, di sini udah keluar IP address untuk device ini atau laptop ini. Itu sesuai dengan default gateway-nya yang udah kita set tadi, 192.168.1 untuk port yang nomor 2. Untuk device dapatnya nomornya 254. Oke, kita langsung coba ke port selanjutnya yang di port 3. Ini kita testing di port 3. Oke, di port 3 kita tinggal ketik lagi ipconfig. Nah, ini udah berubah nih default gateway-nya, yang tadi titiknya 1 jadi sekarang titiknya 2 sesuai tadi yang udah di set di IP dan udah dikonfigurasikan di DHCP servernya. Oke, terus untuk IP yang didapat device ini adalah 251. Kita ke port selanjutnya, port 4. Ini port 4. Oke, kita tinggal ketik lagi ipconfig. Masih error, kita coba lagi. Nah, ini udah keluar. ipconfig yang tadi udah ditaruh di port 4 itu nomornya 3. Ini udah sesuai dan IP address yang didapat oleh device ini adalah 250 belakang. Lanjut ke port terakhir, port 5. Harusnya sih ini yang keluar angkanya 4 karena tadi settingnya di IP nomornya 4. Oke, ini udah terpasang di port 5. ipconfig, masih error, sekali lagi.
Nah, oke, ini udah keluar 192.168.4.1. Untuk IP address di device ini dapatnya 250. Jadi itu perbedaannya tadi antara port 2 sampai port 5 terletak di bagian yang ketiga ini. Karena memang tadi di setting di IP-nya beda-beda supaya tidak nabrak di satu port IP address-nya. Makanya dibedain agar semua port kebagian untuk IP. Cukup sekian untuk penjelasan mikrotik dasar kali ini tentang pemasangan IP dari. Ya, itu tadi sekian penjelasan kali ini tentang mikrotik dasar. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.